Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Nautical Studio. Channel seputar tutorial ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang raster ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membandingkan. Saya nanti bakal tes di sini raster menggunakan CorelDRAW, lalu raster menggunakan Photoshop, dan selanjutnya raster menggunakan software Ghostscript ya teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya. Ini saya udah punya gambarnya yang bakal saya tes ya teman-teman. Nah, ini gambarnya. Nanti di sini saya bakal kasih nama dan hasilnya nanti bakal saya print ya. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya di sini format filenya yaitu grayscale ya teman-teman. Ini semua grayscale, ini grayscale. Oke, yang pertama kita coba raster di CorelDRAW teman-teman. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe videonya ya. Oke, langsung aja. Oke, kameranya mati teman-teman. Oke, ini udah hidup teman-teman. Udah nyala. Oke, ini gambarnya teman-teman ya. Sebelumnya saya bakal copy gambar ini untuk di Photoshop ya teman-teman. Saya copy, lalu saya bikin folder baru di sini. Ini di sini saya menggunakan kertas legal teman-teman ya. Nah, ini yang kedua. Di sini raster di Photoshop teman-teman ya. Photoshop. Nah, semuanya nanti sama di 35 LPI, nggak ada yang dirubah ya teman-teman. Dan saya copy lagi di sini. Sini saya bikin legal kertasnya. Nah, ini kita ubah raster di software. Ghostscript ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini raster di Corel dengan 35 LPI. Langsung aja. Pertama-tama kita ganti sini format filenya menjadi grayscale ya teman-teman. Sini saya menggunakan resolusi 600 dpi. Oke. Nah, ini ada gambar yang bawah, nanti teman-teman kita bakal perbandingin. Jadi di sini ada gradasi, gambar-gambar gradasi. Nanti raster mana yang bagus. Buat yang belum ngopi, jangan lupa ngopi teman-teman ya. Oke, di sini juga sama, yang bawah kita grayscale. Oke, setelah kita grayscale teman-teman, lalu sini teman-teman blok file gambarnya, lalu teman-teman masuk di sini bitmap. Di sini gambarnya nggak saya ubah ya teman-teman, nggak ada yang saya ubah. Jadi untuk yang di Photoshop, di CorelDRAW, dan nanti di software sama ya. Lalu teman-teman masuk di sini mode. Teman-teman, sini kita grayscale dua-duanya. Dia maunya dua ya, langsung di grup sini teman-teman. Di grayscale-nya jadi nggak mau dipisah-pisah. Oke teman-teman, masuk ke sini mode. Lalu di sini ada bitmap. Lalu teman-teman pilih ke bawah sini saya menggunakan Corel X7 ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih yang mode sini black and white. Oke.
Lalu ini sebelum di raster dan ini sesudah di raster teman-teman. Dan di sini angle-nya saya menggunakan 75 atau angle-nya pakai 45 juga bisa sebenarnya. Dari sini saya samain ya 45 derajat kemiringannya. Dan di sini tingkat rasternya di sini saya pakai 35 LPI ya. Kalau di sini nggak ada LPI-nya, dia pakai line per in LPI. Oh sama aja teman-teman. Baru tahu saya ini. Line per in itu LPI berarti ya. Oke, di sini udah teman-teman, langsung klik OK. Nah ini hasil rasternya teman-teman. Nanti bakal kita langsung print. Oke. Setelah itu kita print langsung yang hasil raster di CorelDRAW ya teman-teman. Ctrl P. Sini saya menggunakan kertas legal dan menggunakan printer A4 ya teman-teman. Saya pakai portrait, di sini saya pakai resolusi yang tinggi teman-teman. Klik OK. Apply. Oke. Ini dia sedang print teman-teman ya. Sambil kita nunggu hasil printnya, saya itu kita raster juga yang menggunakan Photoshop di sini. Oke, untuk raster di Photoshop, teman-teman JPEG dulu gambarnya. Ctrl E. Nah, setelah itu sebentar teman-teman, biasanya di sini. Nah, kita di sini teman-teman kasih kotak ya, karena takut kepotong. Karena legal itu biasanya nggak sesuai ya sama di hasil previewnya di sini. Ctrl E. Sini test print ya. Test raster di sini saya kasih nama. Oke. Yes. Di sini resolusinya saya kasih 600 sama seperti yang tadi ya. Klik OK. Kita tunggu teman-teman. Nah, resolusinya nih agak tinggi. Nah, ini sudah teman-teman. Setelah itu teman-teman masuk di sini CorelDRAW-nya, di Photoshop-nya, lalu buka file yang tadi. Sini saya simpen di dokumen percobaan di sini. Nah, ini teman-teman tes raster ya yang tadi, kita tarik aja ke Photoshop. Oke, setelah itu kita ganti modenya menjadi grayscale ya, sama seperti yang di CorelDRAW tadi. Ini enggak diubah-ubah teman-teman, langsung aja kita raster, image, mode, bitmap, klik OK, dan inputnya di sini sama ya 599,99 itu 600. Dan outputnya 600, di sini hold font, klik OK. 35 dan angle-nya saya ganti sini, disamain sama yang hasil tadi di CorelDRAW 45 dan rasternya sini menggunakan 35 LPI ya. Dan di sini pakai shape-nya round ya. Klik OK. Oke, ini di hasil rasternya teman-teman. Langsung aja kita print. Ctrl P. Ini print setting. Sini sama settingnya, kita kasih resolusi yang tinggi, portrait. Klik OK. Dan kita print hasilnya teman-teman. Oke, proses. Oke, selanjutnya kita raster di software ya teman-teman. Nah, ini raster di software Ghostscript ya teman-teman. Untuk di Ghostscript semuanya sama, kita bikin di menjadi grayscale teman-teman. Klik OK. Dan resolusinya 600 sama, gak ada yang dirubah. Untuk menggunakan software ini teman-teman download, cari aja software Ghostscript namanya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman, nanti download aja softwarenya. Ctrl P, nanti bakal di sini bakal tampil teman-teman kalau udah di download.
di sini yang paling atas teman-teman, independent PostScript file ya. Dan di sini teman-teman setting rasternya di sini di kok yang ketiga nih apa nih, komposit. Nah di sini ada screen frekuensinya, kita di sini kasih samain 35 LPI, dan ini angle-nya 45 ya, 45. Lalu apply, klik OK, lalu kita simpan teman-teman. Dia bakal menunjuk sini, dia bakal kita disuruh simpan ya. Sini saya simpannya di sini, di sini saya kasih nama raster di software 35 LPI. Lalu save teman-teman, save. Itu teman-teman buka di sini yang tadi kita simpan di sini, saya simpan di dokumen lalu percobaan. Nah ini teman-teman buka aja, klik 2 kali, nah lalu oke. Nah meskipun udah di raster teman-teman, untuk yang menggunakan software ini dia nggak ada hasil preview rasternya teman-teman ya, nanti ketahuan itu setelah di print ya teman-teman. Lalu teman-teman print sini file yang paling pojok ini teman-teman, terlalu besar, file, lalu teman-teman print di sini ya, print. Lalu untuk settingan printer samain sini pakai legal, portrait, dan resolusinya saya kasih yang tinggi. Oke, lalu print. Oke teman-teman, semuanya udah kita print ya. Ini yang menggunakan raster di software, nanti di kertasnya bakal ada keterangannya di sini, raster di software GoScript. Dan yang ini raster di Photoshop, dan yang ini raster di CorelDRAW ya teman-teman. Nanti kita bakal samain apa perbedaannya, bagus di Photoshop atau di Corel atau di software ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ahli di CorelDRAW ya bisa juga raster di CorelDRAW, yang ahli di Photoshop bisa juga kayak Photoshop ya, atau pakai software teman-teman bisa juga. Oke, nah kita tunggu hasil printnya, tinggal 1 lembar lagi nih teman-teman. Saya cek dulu ya. Oke teman-teman, ini udah di print semua ya. Kita bakal lihat hasilnya, kita bandingin. Sebentar, kameranya saya gedein dulu teman-teman. Sorry teman-teman, muka saya agak gede nih, jadi gede. Oke teman-teman, kita ambil kameranya, kita ganti menjadi kamera belakang. Nah ini teman-teman, oke kelihatan teman-teman ya. Oke, yang pertama ini hasil raster di CorelDRAW teman-teman ya. Nah ini teman-teman, hasil di CorelDRAW 35 LPI. Ini detailnya masih dapat ya teman-teman, nanti kita bandingin ya. Ini juga dapat di untuk gambar yang ini juga bisa, masih bisa, semua bisa, cakep rasternya. Lalu yang kedua, raster menggunakan raster di Photoshop. Ini hasil di Photoshop teman-teman ya. Kelihatan nggak teman-teman? Apa terlalu sebentar, fokusnya saya. Nah ini raster di Photoshop teman-teman ya, hasilnya sama, bagus.
detailnya dapat, dan yang bawah juga bagus. Dan yang ketiga, raster di software Ghostscript ini teman-teman. Nah, ini teman-teman hasilnya, hasil di Ghostscript ya. Nah, setelah itu kita bandingin teman-teman. Di sini agak sempit ya. Yang pertama di sini build nggak ribet, di CorelDRAW pertama ya, kita sesuai urutan yang tadi teman-teman. Nah, ini bakal saya cek dulu ya, karena saya juga belum lihat hasilnya untuk gambar yang ini teman-teman. Nah, teman-teman, bentar saya cek dulu. Nah, ini di Corel bagus. Cuma untuk di Corel rasternya ini agak lebih kecil gitu teman-teman. Di 35 lpi agak lebih kecil. Dan detail-detail di sini teman-teman, di sini nih ada nih kecil-kecil. Itu enggak terlalu kena teman-teman. Nah, di sini yang hitam ini teman-teman. Nah, di sini ada raster dia. Kalau untuk yang di Photoshop di sini ada teman-teman tuh. Nah, ada ya teman-teman. Nah, dan di sini nih teman-teman. Sini teman-teman. Nah, ini di Photoshop, ini di Corel. Nah, jadi di Corel ini menurut saya, jadi rasternya itu agak lebih nggak halus ya teman-teman, agak patah gitu, agak titik-titiknya itu nggak kena semua sini. Nah, sedangkan yang di Photoshop ini lebih halus, jadi dari besar kecil jadi halus gitu teman-teman. Dan kalau dilihat dari jauh, sekilas semua sama teman-teman, jadi sama yang cuma menurut saya nih kalau diperhatiin jadi lebih halus yang di Photoshop. Nah, saya nggak tahu yang pakai software nih ya. Nah, ini yang pakai software nih teman-teman. Nah, kalau saya bandingin sama yang di Photoshop itu lebih halus pakai software teman-teman. Jadi gambar-gambar yang ini kecil-kecil banget teman-teman nih. Nah, ini teman-teman nih. Nah, di sini kayak kurang kelihatan teman-teman. Nah, nggak begitu jelas nih teman-teman tuh. Apalagi yang di Photoshop tuh agak lebih kurang tuh. Nah, ini untuk yang menggunakan software teman-teman lebih bagus menurut saya sih. Setelah saya bandingin teman-teman ya, dari 3 raster ini menggunakan CorelDRAW, Photoshop dan software. Jadi menurut saya lebih bagus yang menggunakan software teman-teman. Jadi kalau diurutin itu ya, pertama pakai software, yang kedua Photoshop, yang ketiga CorelDRAW. Cuma untuk kalau sekilas dari jauh tuh semuanya sama teman-teman, jadi sama. Di sini dapat semua rasternya, detailnya dapat juga di Photoshop, di CorelDRAW dapat, Photoshop juga apalagi, dan di software lebih detail ya. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat hasilnya ya. Nah, ini yang saya ulangi lagi teman-teman ya. Ini yang menggunakan CorelDRAW. Waduh, ribet banget teman-teman ya. Sampai megang HP. Dan ini yang menggunakan Photoshop teman-teman. Dan ini yang menggunakan software teman-teman. Ini teman-teman. Oke teman-teman, sebentar kameranya saya taruh lagi. Agak kegedean teman-teman ya muka saya. Oke teman-teman, cukup sekian aja ya videonya. Apabila ada yang mau ditanyakan mengenai raster ini teman-teman,
Jadi kesimpulannya menurut saya lebih bagus yang menggunakan software, kesimpulannya teman-teman ya. Tapi ya dicoba aja teman-teman ya. Jadi dicoba aja. Nah, di sini saya pakai printer Epson, printer tinta teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang punya printer LaserJet ya, dicoba aja. Mungkin ada perbedaan di situ. Dicoba-coba aja teman-teman ya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman untuk yang mau raster ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.